Nah, di ayat 54 ini, tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri hanya mempelajari ayat 54 ini. Tentunya kita harus baca beberapa ayat sebelumnya supaya kita dapat konteksnya. Konteksnya apa? Kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya, diceritakan bahwa sang raja memiliki satu mimpi dan satu mimpi ini tidak bisa ditafsir. Ketika sang raja mendengar penafsiran dari Nabi Yusuf, sang raja mengatakan bahwa ini adalah tafsir mimpi yang benar. Kemudian akhirnya Yusuf dipanggil. Namun Nabi Yusuf tidak berkenan. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan bahwa kembali kepada tuanmu, tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Bagaimana orang-orang yang mungkin dipercaya, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan atau menggunakan kepercayaan yang sudah diberikan. Perempuan-perempuan ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia di istana. Tentunya suami mereka adalah orang-orang yang mulia di dalam istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali lagi dalam program Quran Inspiration. Mudah-mudahan di hari ini kita oleh Allah diberikan kemudahan untuk bisa mempelajari Al-Quran, kemudian kita mengambil inspirasi dari Al-Quran ini untuk kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar satu ayat di dalam surat Yusuf. Ayatnya pendek, namun pelajarannya sangat dalam sekali. Saya baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Dan raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia menjadi orang yang dekat kepadaku. Ketika sang raja telah bercakap-cakap dengan dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Nah, di ayat 54 ini, tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri hanya mempelajari ayat 54 ini. Tentunya kita harus baca beberapa ayat sebelumnya supaya kita dapat konteksnya. Konteksnya apa? Kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya, diceritakan bahwa sang raja memiliki satu mimpi dan satu mimpi ini tidak bisa ditafsirkan oleh seantero negeri Mesir pada saat itu. Dan ada seorang penyedia minuman sang raja ini mendengar percakapan tentang mimpi sang raja. Kemudian dia teringat bahwa dia memiliki teman di penjara. Temannya adalah Yusuf. Nah, kemudian ketika dia teringat ini, dia minta tolong kepada Yusuf untuk bisa menafsirkan mimpi, dan Yusuf bisa menafsirkan mimpinya, kemudian disampaikan kepada raja. Ketika sang raja mendengar penafsiran dari Nabi Yusuf, sang raja mengatakan bahwa ini adalah tafsir mimpi yang benar. Kemudian akhirnya Yusuf dipanggil. Namun Nabi Yusuf tidak berkenan. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan bahwa kembali kepada tuanmu, tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Kemudian akhirnya dipanggillah perempuan-perempuan yang melukai tangannya itu. Kemudian mereka akhirnya bersaksi bahwa Nabi Yusuf itu tidak bersalah. Ini adalah sebuah kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Bagaimana cara membersihkan nama baiknya sebelum nantinya Nabi Yusuf akan menjadi pembesar di negeri Mesir. Jadi tidak ada kasus lagi yang akan diperbincangkan oleh orang, dan tidak ada kasus lagi yang akan menjatuhkan Nabi Yusuf, karena kisah itu adalah kisah yang tidak benar. Itu hanya fitnah yang diterima oleh Nabi Yusuf. Nah, kemudian setelah diklarifikasi, tentunya sang raja bisa melihat bagaimana kondisi orang-orang yang di sekitarnya dia. Bagaimana orang-orang yang mungkin dipercaya, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan atau menggunakan kepercayaan yang sudah diberikan. Perempuan-perempuan ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia di istana. Tentunya suami mereka adalah orang-orang yang mulia di dalam istana. Tapi yang mereka lakukan apa? Mereka menjebloskan seorang yang tidak bersalah ke dalam penjara. Dan mereka melakukan apa? Kolaborasi untuk hanya memenjarakan satu orang ini. Namun ternyata itu bisa diketahui oleh sang raja. Kemudian akhirnya sang raja memanggil Nabi Yusuf, kemudian mengatakan kepada Nabi Yusuf, bawalah dia kepadaku dan aku akan memilihnya.
Kemudian setelah berbincang-bincang, falamma kallamahu, maka tatkala setelah bercakap-cakap sang raja ini dengan Nabi Yusuf, kemudian sang raja ini mengatakan, qala, dia berkata, sesungguhnya innakal yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kamu hari ini di sisi kami mendapat kedudukan yang tinggi dan al-amin, ya, dipercaya. Nah, tentunya ini merupakan sebuah pujian yang diberikan oleh raja kepada Nabi Yusuf. Kenapa? Karena kita bisa lihat di komunitas yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, gitu ya. Karena pada saat itu di negeri Mesir mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan, dan ternyata karakter mereka itu karakter yang sulit dipercaya. Jadi antara yang di muka sama di belakang itu sulit untuk ditebak, gitu loh. Dan Nabi Yusuf memiliki sebuah keistimewaan. Keistimewaannya apa? Keistimewaannya adalah Nabi Yusuf memiliki karakter yang tidak dimiliki oleh komunitas masyarakat Mesir pada saat itu. Apa karakternya? Jujur dan respect, menghormati orang lain. Jadi karakter jujur dan menghormati orang lain, ini adalah karakter yang mahal di masyarakat Mesir pada saat itu. Ketika orang tidak percaya dengan adanya Tuhan, dan akhirnya karakter mereka bukan karakter yang baik. Ketika sang raja menemukan karakter ini pada diri Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf yang baru hanya menafsirkan mimpi loh. Belum terbukti Nabi Yusuf bisa melakukan pekerjaan dan segala macamnya. Namun sang raja melihat potensi yang luar biasa pada diri Nabi Yusuf dan karakter Nabi Yusuf yang luar biasa. Maka di sini dikatakan makinun amin. Engkau akan memiliki kedudukan yang mulia dan kamu adalah orang yang dipercaya. Amin itu artinya orang yang mendapatkan kepercayaan. Gitu. Nah, tentunya untuk mendapat posisi yang dekat dengan raja, ini kan bukan posisi yang sederhana, bukan posisi yang simple, bukan posisi yang orang untuk mendapatkan posisi ini tentunya sulit untuk mendapatkannya. Tentunya di istana itu kan pasti banyak protokol, kemudian ada tahapan-tahapan, ada step-stepnya. Tidak bisa seseorang itu bisa langsung ngomong kepada raja, apalagi dia adalah orang kecil. Jadi orang akan sulit untuk bisa akses langsung kepada raja, harus melalui banyak protokol. Tentunya ketika melihat masyarakatnya seperti ini, orang-orang yang dekatnya adalah orang-orang yang sulit dipercaya, karena dengan terbukanya kasus ini, maka terbukalah mata raja. Sehingga sang raja butuh seseorang yang dia percaya, dia orangnya jujur, dan Yusuf adalah orang itu. Sehingga sang raja tidak pengen ada filtering lagi, tidak pengen ada orang yang menjadi jembatan antara Nabi Yusuf dengan sang raja. Karena raja butuh inputan langsung dari seseorang yang dia kredibel, dia jujur, dan dia juga respect kepada orang lain. Ketika seseorang pejabat gitu ya, seorang pejabat dia mampu menjatuhkan orang lain gitu yang tidak bersalah, kemungkinan besar dia bisa melakukan kepada banyak orang. Sehingga sang raja berhati-hati berikutnya. Oke, kalau seperti itu, Yusuf langsung direct kepada saya, langsung posisi yang dekat dengan saya. Jadi pelajarannya apa untuk kita? Pelajarannya adalah kita bisa jumpai dalam komunitas sebuah masyarakat ya. Mungkin masyarakatnya percaya dengan adanya Tuhan, namun mereka hanya melakukan ini sebagai sebuah ritual saja, tanpa memperdalam pondasi agama yang kuat. Sehingga apa? Mereka tidak paham esensi agamanya. Dan akhirnya apa? Tumbuh karakter-karakter yang tidak baik, tidak jujur, dan tidak respect kepada orang lain. Tidak menghormati orang lain. Maka kita bisa kembali lagi. Surat Yusuf ini merupakan sebuah inspirasi kepada kita. Ketika kita memahami agama dan pemahaman kita sangat kuat karena pondasinya sangat kuat. Pondasi sangat kuat itu kan tentunya diperlukan untuk kita berpikir ya. Untuk bisa memahami agama.
Jadi bukan hanya sekedar menerima saja, tapi kita berpikir. Ketika kita berpikir, kemudian kita meyakini, maka level keyakinannya kita akan berbeda jika dibandingkan hanya sekedar menerima saja. Sehingga apa? Tahapan berikutnya adalah memiliki sebuah karakter yang jujur, karakter yang respect kepada orang lain, walaupun semua orang tidak memiliki karakter itu. Nah, ini yang harus kita bisa ambil inspirasinya buat kehidupan kita. Mungkin di lingkungan kita, orangnya tidak baik, tidak amanah, kemudian tidak respect kepada orang lain, malah menjatuhkan orang lain dia melakukan korupsi, korupsinya dilakukan berjamaah dengan banyak orang. Maka ketika kita belajar ayat ini, maka kita memiliki sebuah prinsip bahwa kita tetap menjadi pribadi yang baik, pribadi yang jujur, dan respect kepada orang lain, dan tidak mau melakukan yang orang lain lakukan. Sekarang kan prinsipnya kalau orang banyak melakukan, wah pasti benar. Belum tentu. Kita harus balik lagi kepada Al-Quran. Prinsip itu yang harus kita pegang. Kejujuran, karakter yang baik, respect kepada orang lain, itu yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.